Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan yaitu berkaitan dengan hukum mat panjang pendek ya. Saya akan menjelaskan hukum-hukum yang panjang pendeknya, yaitu hukum yang 2 harakat dulu ya. Jadi yang 2 dulu, kemudian yang berikutnya yang 5 atau 6 harokat dan seterusnya. Jadi ini teman-teman dihafal ya hukum tajwid ini ya. Untuk masalah urutan tidak masalah ya, urutan ataupun tidak berurutan, yang jelas kita paham setiap mat itu. Ya, setiap mat kita paham, jangan sampai tidak mengerti setiap mat. Yang pertama saya akan menjelaskan hukum tajwid, hukum mat panjang pendek yang 2 harokat, yaitu mat asli atau mat tobi'i ya. Mat asli atau mat tobi'i ini panjangnya 2 harokat, 2 ketukan ya. Jadi 1-2 ya, 1-2. Beda dengan idgham bi gunnah ya, seperti gunnah musyahadah, ikhfa izhar, ikhfa panjangnya 3 sampai 4 harokat. Sementara yang mat 2 ini tidak boleh lebih. Ya, 1-2. Mat asli ada 3 ciri. Yang pertama sebelum alif berbaris fathah, yang kedua sebelum ya berbaris kasroh, yang ketiga sebelum waw berbaris dhammah. Itu mat asli. Panjangnya berapa? 2 harokat. 1-2. Jadi saya contohkan, maliki yaumiddin ya, jangan ma itu lebih dari 2. Ma jadi maliki ya, jadi maliki yaumiddin ya, 1-2. Nah, jadi ketukan itu tidak boleh lebih dari 2 ya. Beda dengan ikhfa, itu 3 sampai 4 harokat. Sebelum alif berbaris fathah, sebelum ya berbaris kasroh, sebelum waw berbaris dhammah, itu mat asli. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih. Ya, karena seni irama orang baca Al-Fatihah sehingga berlebih seninya, itu tidak boleh ya, cukup 2. Kemudian mat yang 2 harokat itu seperti mat badal ya. Mat badal juga panjangnya 2 harokat ya. Mat badal itu ada beberapa ciri, di antaranya adalah huruf ya ataupun huruf waw ya. Mat asli ya, bertemu dengan mat asli sebelum mat bertemu dengan mat ya, maka di situ ada cirinya, panjangnya adalah 2 harokat. Seperti saya contohkan juga seperti mat asli tadi, panjangnya 2, tetap sama ya, panjangnya 2, tidak boleh dilebihkan. Alladzi umpamanya ini mat asli masih ya, seperti maliki yaum, tetap bacaan panjangnya 2 harokat. Mat badal ya, mat badal atau ditandai dengan sepotong alif tegak ataupun di bawah ataupun di atas ya, panjangnya tetap 2 harokat. Nah, ini saya singkat-singkat saja ya. Kemudian mat yang 2 harokat seperti mat iwad ya. Mat iwad, mat asli ya. Mat iwad itu sebelum alif berbaris fathatain di akhir kalimat, sebelum alif nganggur berbaris fathatain di akhir kalimat ya. Cara penyampaian boleh beda-beda. Ini cara saya ya untuk menyampaikan. Cara teman-teman silakan berbeda ya. Yang penting mat-mat yang kita pelajari ini kita ingat dan kita hafal. Mat iwad sebelum alif nganggur berbaris fathatain di akhir kalimat. Contohnya dalam surah An-Nasr ya. Afwaja ya. Nah, itu afwaja, jangan afwaja berlebih, cukup 2 saja, 1-2 afwaja. Nah, itu 1-2, tidak boleh dilebihkan ya. Itu namanya mat iwad ya. Mat iwad panjangnya 2 harokat. Kemudian yang berikutnya mat yang 2 harokat, yaitu mat silah qasirah. Mat silah qasirah, setiap huruf H ya, beda-beda nggak apa-apa cara penyampaian. Setiap huruf H bertemu dengan selain alif atau hamzah. Setiap huruf H ya bertemu dengan selain alif atau hamzah, maka panjangnya ini adalah
mat silah qasirah ini panjangnya 2 harokat, juga tidak boleh dilebihkan seperti ikhfa, seperti idgham bi gunnah. Ya, cukup 2, 1 2 ya. Itu mat silah qasirah. Kalau dicontohkan dicari huruf H yang bertemu dengan selain alif atau hamzah. Nanti bisa dicari contohnya ya. Kalau mau dicari silahkan cari ya. Tapi saya yang jelas kalau saya ketemu nanti saya baca dalam Al-Quran ketemu, maka saya tahu ini mat silah qasirah, panjangnya 2 harokat ya. Kemudian mat yang panjangnya 2 harokat yaitu mat tamkin ya. Mat tamkin ini ya berbaris kasroh dan bertasdid ya. Ya berbaris kasroh bertasdid. Mim maniyyi yumna. Contohnya ya. Mim maniyyi yumna. Maniyyi 2 harokat. Yumna namanya ya, saya contohkan ya. Itu sedapat saya ya. Mat tamkin tidak boleh dilebihkan 2 harokat. Itu diantaranya mat yang panjangnya 2 harokat. Juga ada yang lainnya, tapi saya tidak semua saya sampaikan. Seperti alif lam, ada yang mat 2 harokat itu mat paruk kalau tak salah saya ya. Kalau tak salah saya ada mat yang panjang 2 harokat, yang lain lagi. Tapi ini setidak-tidaknya karena ini sering ketemu dalam Al-Quran, mat yang 2 harokat. Kemudian dilanjutkan lagi mat yang panjangnya 5 harokat. Apa saja mat yang panjang 5 harokat? Yang pertama mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini panjangnya 5 harokat. Boleh 2, tapi afdolnya 5. Apa sebab terjadinya mat jaiz munfasil ini? Sebab terjadinya adalah mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam lain kata, dalam 2 kata. Dalam lain kata itu beda kata ya, atau 2 kata, tidak 1 kata. Nah, itu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini panjangnya 5 harokat, boleh 2. Seperti saya contohkan, la a'budu ma, la a'budu ma, wala antum ya. Mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam lain kata, maka panjangnya 5, boleh 2, tapi afdolnya 5 ya. Wala antum itu contoh ya, la-nya itu mat jaiz munfasil. Boleh baca 2, boleh, tapi lebih afdal 5. Itu namanya mat jaiz. Mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam lain kata. Nah, itu panjang 5 harokat. Kemudian yang panjang 5 harokat yaitu mat silah tawilah. Mat silah tawilah ya, panjangnya 5 harokat, boleh 2 atau 4 ya, boleh, atau 5 ya, mat silah tawilah. Apa itu sebab terjadinya mat silah tawilah? Apabila huruf H bertemu dengan alif atau hamzah ya. Mat silah qasirah bertemu dengan alif atau hamzah ya. H bertemu alif atau hamzah. Kalau mat silah qasirah H bertemu selain alif atau hamzah, panjang 2. Kalau mat silah tawilah, setiap huruf H bertemu dengan alif atau hamzah, maka panjangnya adalah 5 harokat. Boleh 2 atau 4 harokat. Itu mat silah tawilah, 5 harokat. Kemudian mat yang panjangnya 5 atau 6 ya, 5 atau 6, atau boleh lebih pendek, namanya mat lain. Mat lain ya, mat lain itu ada 2 ciri huruf, yaitu huruf ya dan huruf waw.
setiap sebelum alif berbaris fathah atau berbaris dhammah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun di akhir kalimat, bertemu huruf selanjutnya di akhir kalimat, maka panjangnya adalah boleh 2, boleh 4, boleh 5, dan boleh 6. Boleh 2, 4, 5 atau 6. Contohnya li'ila fi Quraisy. Ya sebelumnya berbaris sebelumnya berbaris fathah atau berbaris dhammah, ini berbaris bawah Quraisy. Berbaris fathah dan dhammah bertemu dengan huruf ya mati, kemudian bertemu dengan huruf shin di akhir kalimat. Maka li'ila fi Quraisy. Itu mat lain itu. Atau wa atubu ilaih. Jangan wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan pendek, tapi itu mat lain. Ya, 2, 4, 5 atau 6. Wa atubu ilaih. Boleh 6, boleh 2, boleh 4 atau 5. Ini namanya mat lain. Ya, ini sering saya dengarkan orang istighfar ilaih dipendekkannya, padahal itu mat lain. Ya berbaris fathah, sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, berbaris kasroh atau dhammah, ya kan, bertemu huruf ya atau huruf waw, disukunkan ya atau wawnya, kemudian bertemu dengan huruf berikutnya di akhir kalimat, namanya mat lain. Ya, 5, boleh 2, boleh 4, boleh 5, dan boleh 6. Itu mat lain. Kemudian mat yang berikutnya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ini mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata. Mat wajib muttasil panjangnya 5 harokat, tidak boleh 2 harokat, ya. Tidak boleh dipanjangkan 2 harokat. Mat wajib muttasil, mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata. Tidak boleh dipanjangkan 2. Yang boleh 2 adalah mat jaiz. Mat wajib muttasil tidak boleh dipanjangkan 2, harus 5. Ya. Mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah dalam satu kata, ya. Dipanjangkan 5 harokat, tidak boleh dibaca 2 harokat. Mat wajib muttasil itu yang panjangnya 5 harokat. Nanti silahkan nanti cari contohnya seperti apa mat wajib atau mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata, itu ditandai dengan garis panjang. Jadi seperti idza jaa, itu mat wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Idza jaa, mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah tapi dalam satu kata. Ja, ya, satu kata. Anasrullahi wal fath. Maka idza ja-nya itu adalah mat wajib muttasil panjangnya yaitu 5 harokat, tidak boleh 2. Ya, itu contoh, saya contohkan. Kemudian mat yang 6 harokat yaitu seperti mat lazim musaqqal kalimi. Mat lazim musaqqal kalimi ini mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya. Mat wajib atau mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Saya contohkan. Wailadhdallin. Dot itu panjangnya 6 harokat. Karena mat lazim musaqqal kalimi, ya. Dan masih contoh yang lain masih ada, ya. Setiap huruf mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya. Dalam satu kata itu, setiap yang bertemu dengan bertasydid maka dipanjangkan 6 harokat. Mat lazim musaqqal kalimi. Termasuk ada juga mat lazim yang lain yang 6 harokat seperti nun, ya, kaf ha ya ain shad. Itu yang panjang itu 6 harokat. Nun atau qaf,
itu juga bagian daripada mat yang panjang 6 harokat. Kemudian mat aridul sukun yang panjangnya 6 harokat. Mat asli atau mat tabi'iyah atau mat yang dimatikan di akhir kalimat panjangnya adalah 6 harokat. Seperti qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh. 6 harokat. Ya, malikin nas. Tidak boleh. Malikin nas. Itu mat aridul sukun, ya. Seperti yang lainnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu mat aridul sukun. Mat yang mati di akhir kalimat. Panjangnya adalah 6 harokat, tidak boleh 2 harokat. Ya. Yang lainnya coba nanti dilihat seperti mat lazim harfi musbah, mat lazim mukhaffaf harfi atau mat faruk, ya. Dan mat-mat yang lainnya silakan dihafal, dilancarkan. Ini sekedar mengingat bahwa kita harus hafal bagian daripada mat-mat. Ini diantaranya hal yang terpenting, ya. Juga masih ada yang lainnya, tapi ini diantaranya hal yang harus diingat. Mat asli diantaranya sering muncul dalam Al-Quran. Ya, inilah penyampaian saya mengenai tentang mat-mat. Teman-teman silakan dihafal. Nanti akan saya kirim filenya ke grup. Silakan dihafal. Cara penyampaian silakan metode cara masing-masing, ya, seperti itu, ya. Silakan dihafal, dilancarkan, diingat mat-matnya. Demikian, mungkin itu saja. Nanti terakhir setelah ini dihafal, yang terakhir saya akan menyampaikan cara baca. Cara baca, bagaimana baca Al-Fatihah yang benar, apalagi menjadi imam, jangan dilebih-lebihkan panjang pendeknya. Gunah dan seterusnya, ya, mat-mat dan seterusnya. Terakhir masih ada satu video lagi, ya. Ini mat-mat silahkan dihafal, saya kirim filenya ke grup. Mungkin itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.